Rodri jadi false 4 di timnas Spanyol, bisa diterapkan di Man City? Luis Enrique membawa timnas Spanyol meraih kemenangan telak 7-0 atas Costa Rica pada matchday pertama grup E Piala Dunia 2022, Rabu 23 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pada duel itu, Luis Enrique membuat terobosan dengan taktik false 9 dan false 4 sekaligus. Bagi Rodri, peran false 4 bukan hal baru dalam karirnya. Dalam situasi tertentu, Rodri juga memainkannya di Manchester City. Kepada Sid Lowe dari The Guardian, Rodri menjelaskan bahwa dia tidak masalah dengan peran baru tersebut. Ini sangat mirip dengan pivot meskipun Anda harus tahu di mana orang terakhir berada. Pada prinsipnya, saya adalah pivot. Jika Anda lihat Fernandinho bermain hampir sepanjang musim sebagai bek tengah, Fabinho juga bermain di sana ketika ada cedera. Mereka adalah gelandang. Saya pikir ini adalah konversi yang paling mudah dan paling logis. Jika Anda menyerang pertahanan yang dalam, sebagian besar kontak yang Anda lakukan dengan bola sebagai bek tengah berada di zona pivot. Dengan bola itu tidak berubah, namun tanpa bola itu berbeda. Ada elemen lain. Anda tidak bisa naik kapanpun Anda mau. Anda harus menahan diri. Kylian Mbappe dikompori hijrah ke Manchester City. Pemain terbaik harus bareng pelatih terhebat. Tak seperti rekannya di Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Kylian Mbappe tampil cemerlang dalam laga perdana grup D Piala Dunia 2022 kontra Australia. Mengingat potensinya yang luar biasa, Mbappe diyakini bisa terus mendulang gol bersama Les Blues sepanjang turnamen. Melihat aksi ciamik Kylian Mbappe, legenda Manchester City Vincent Kompany kemudian menyarankan agar penyerang kelahiran 20 Desember 1998 itu segera meninggalkan PSG. Menurut Kompany, klub yang tepat bagi Mbappe saat ini adalah City. Di City, di bawah asuhan Pep Guardiola, Mbappe akan semakin oke. Kompany bahkan mensejajarkan Mbappe dengan dua ikon sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Saya pikir itulah yang kami harapkan darinya, meninggalkan Paris. Tapi dia ingin memenangkan Liga Champions bersama PSG. Itu akan sangat berarti baginya. Letakkan pemain terbaik dengan pelatih terbaik di liga terbaik di dunia, dan saya biarkan Anda menebak siapa itu. Manchester City, saat itulah Anda akan melihat versi terbaiknya. Ada beberapa pemain yang memberi Anda perasaan itu, Ronaldinho, Messi, dan Ronaldo. Jika dia bisa terus melakukan apa yang dia lakukan, sangat sulit untuk membatasi pemain seperti ini. Catat, kesuksesan Manchester City bukan karena Pep Guardiola. Harus diakui bahwa sejak ditunjuk sebagai manajer Manchester City pada tahun 2016, Pep Guardiola mampu memberikan dampak yang sangat besar. Hal itu bisa terlihat dari 11 trofi domestik yang berhasil ia persembahkan, termasuk 4 gelar juara Premier League. Hal itu lantas membuat manajemen klub memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Guardiola di Etihad Stadium selama 2 tahun atau hingga musim panas 2025 mendatang. Menanggapi perpanjangan kontrak yang dia terima, Guardiola menegaskan bahwa keberadaan dirinya bukan menjadi sebab utama Man City bisa meraih kesuksesan. Guardiola menilai kesuksesan City didapatkan berkat struktur organisasi yang kuat serta dukungan penuh yang mereka berikan kepada manajer tim. Ini merupakan salah satu rahasia dari kesuksesan klub ini. Saya yakin sebelum saya datang klub ini juga telah meraih kesuksesan bersama Manuel dan Roberto Mancini, termasuk nanti dengan pengganti saya suatu saat nanti. Saya yakin klub ini akan terus mendulang kesuksesan. Semua orang harus mengubah pikiran mereka bahwa semua ini terjadi berkat Pep. Itu berlebihan. Saya 100% yakin apapun yang terjadi dengan saya di masa depan, saya akan bertahan 2 tahun lagi. Dan saya tahu, Kaldon tahu, itu tergantung pada hasil karena jika hasilnya tidak bagus, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya sangat yakin dengan apa yang akan terjadi di dekade berikutnya pada klub ini akan luar biasa. Itu terjadi dalam 10 tahun terakhir, dan itu akan terjadi dalam 10 tahun ke depan karena hubungan yang sangat stabil di seluruh elemen klub.
FA Brazil klaim Guardiola akan tangani tim Samba di masa depan. Guardiola berada di tahun terakhir kontraknya dengan City dan setelah negosiasi yang berjalan mulus, sang pelatih memperpanjang kontraknya hingga 2025. Sampai sekarang langkah Pep selanjutnya masih menjadi misteri setelah melatih City. Dia tidak akan kekurangan pelamar jika dia meninggalkan City, di mana Brazil dikenal sebagai salah satu pengagum pria Spanyol itu. Brazil telah mengajukan penawaran kepada Pep di masa lalu, dan Wakil Presiden FA Brazil, yakni Francisco Noveleto Neto, telah mengklaim bahwa Pep benar-benar memberikan persetujuannya untuk mengelola Brazil 3 tahun lalu hanya karena masalah keuangan menghalanginya. Sekitar 3 tahun lalu, kami berkomunikasi dengan Guardiola. Kami berbicara dengan agennya. Dia bilang dia akan menerima melatih tim nasional Brazil. Namun gajinya 24 euro. Seorang kolega saya yang mencari informasi hampir mengalami serangan jantung. Kami menyarankan gaji pokok 2 juta euro. Dia menyarankan 24 juta euro. Tidak termasuk semua plus lebih. Karena dia akan memilih meninggalkan negaranya untuk datang ke Brasil dan bisa meminta hingga 30 juta euro. Hai guys, Mimin mau kasih info menarik nih buat kamu. Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Eleven Sport, karena Eleven Sport penjual jersey berkualitas dan pastinya ramah buat kantong kamu. Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey timnas, dan masih banyak lagi. Selain dijamin terlengkap, Eleven Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Eleven Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya.